Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Akuntansi Internasional B yang beranggota 1. Abdul Rauf Fatoni, NIM 2018-12-150. Kedua, Agnes Rea Evita, NIM 2019-12-106. Ketiga, Ainun Hernikmah, NIM 2019-12-132. Keempat ada Adelia Diana, NIM 2019-12-213. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Yang pertama, terdapat perkembangan. Akuntansi memberikan informasi berupa pengambilan keputusan kepada pasar surat berharga domestik dan internasional yang sangat besar. Kemudian, akuntansi telah memperluas lingkupnya terhadap konsultasi manajemen dan menggabungkan teknologi informasi yang makin berkembang ke dalam sistem dan prosedurnya. Kemudian, standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional yaitu yang pertama itu ada sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan juga Inggris, akuntansi memilih fokus atas seberapa baik manajemen dalam menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor untuk menganalisis arus kas masa depan dan resiko yang terkait. Kemudian yang kedua ada sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia Barat memiliki dua interaksi dasar, yaitu kodifikasi hukum atau sipil dan hukum umum atau kasus. Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dan Kode Napoleon. Dalam negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin Romawi, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Ketiga, terdapat perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi, karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Pada kasus ini, contohnya kasus yang terjadi di Jerman dan Swedia. 4. Ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan atau renaissance lainnya. Yang kelima, inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara yang mengalami inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka. Dan yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Contoh kompensasi eksekutif perubahan berbasis saham atau sekuritas aset merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perekonomian dengan pasaran modal yang kurang berkembang. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit atau seperti catat akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Contoh pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para membaca memahami akuntansi biaya.
Beberapa dari 7 variabel ini sangat berhubungan. Sebagai contoh, sistem hukum berawal di Inggris, kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat. Keempat negara ini seluruhnya memiliki pasar modal yang sangat maju, yang mendominasi orientasi pelaporan keuangan di negara-negara tersebut. Secara singkat, individualisme atau versus kolektivisme merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung atau saya versus kita. Jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki pembagian dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Penghindaran ketidakstabilan adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Maskulinitas atau versus feminitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat atau nilai-nilai maskulin yang tradisional. Dan yang kedelapan adalah budaya. Budaya berarti nilai-nilai perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara atau seperti sistem hukum. Hofstede mendasari 4 dimensi budaya nasional atau nilai sosial. Yang pertama individualisme, yang kedua jarak kekuasaan, yang ketiga penghindaran ketidakpastian, dan yang keempat maskulinitas. Analisis dilakukan didasarkan pada data yang berasal dari karyawan sebuah perusahaan multinasional besar dari Amerika Serikat yang beroperasi di 40 negara yang berbeda. Nilai akuntansi yang mengaruhi praktik pelaporan keuangan suatu negara. 1. Profesi versus ketetapan wajib pengendalian frekuensi terhadap pertimbangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Kedua, keseragaman versus fleksibilitas. Preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam beraksi terhadap sesuatu keadaan tertentu. Konservatisme versus optimis. Suatu preferensi dalam memilih pendekatan yang lebih bijak untuk mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di masa depan, daripada memilih pendekatan yang sekadar optimis namun berisiko. Keempat, kerahasiaan versus transparansi. Preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Kedua, klasifikasi. Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam 2 kategori, dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan dan pertengahan, intuisi dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data, prinsip, dan praktik akuntansi seluruh Indonesia. Pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. 1. Berdasarkan pendekatan makroekonomi, praktik akuntansi didapatkan dari dan direncanakan untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengordinasikan kegiatan mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, sebagai contoh, suatu kebijakan nasional berupa lapangan kerja yang stabil dengan menghadapi perubahan besar dalam siklus bisnis akan menghasilkan praktik akuntansi yang meratakan laba, atau untuk mendorong perkembangan industri tertentu. Suatu negara dapat mengizinkan penghapusan pengeluaran mutual secara cepat pada beberapa industri tersebut. Akuntansi di Swedia berkembang berdasarkan pendekatan makroekonomi. Kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi, akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki.
Sama pentingnya bahwa perusahaan memisahkan secara jelas modal dari laba untuk mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas usaha. Pengukuran akuntansi yang didasarkan pada biaya pengganti sangat didukung karena pada situasi sesuai dengan pendekatan ini. Akuntansi di Belanda berkembang dari mikroekonomi. Berdasarkan pendekatan disiplin independen, akuntansi berasal dari praktis bisnis dan berkembang secara input. Dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan, akuntansi dianggap sebagai fungsi jasa yang konsen dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi. Bisnis menghadapi kerumitan dan ketidakpastian yang senantiasa menjadi melalui pengalaman, praktik, dan intuisi. Akuntansi berkembang dengan cara yang sama. Sebagai contoh, laba secara sederhana merupakan hal yang paling bermanfaat, dan praktik dan pengungkapan secara pragmatis dalam menjawab kebutuhan para pengguna. Akuntansi berkembang secara independen di Inggris dan Amerika Serikat. Keempat, berdasarkan pendekatan yang berseragam, akuntansi distandarkan dan digunakan sebagai alat untuk kendali administratif oleh pemerintahan pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akan memudahkan informasi akuntansi dalam pengendalian seluruh jenis bisnis secara umum. Pendekatan seragam digunakan di negara-negara dengan keterlibatan pemerintahan yang besar dalam perencanaan ekonomi, di mana akuntansi digunakan antara lain untuk mengendalikan harga, pengalokasian sumber daya, pengumpulan pajak, dan merupakan pendukung utama pendekatan akuntansi secara seragam. Sistem hukum. Akuntansi hukum umum versus kodifikasi hukum. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, pengungkapan penuh, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditujukan untuk kebutuhan informasi investor luar. Penentuan standar akuntansi cenderung merupakan aktivitas sektor swasta dengan peranan penting yang dimainkan oleh profesi akuntansi. Akuntansi hukum umum sering disebut Anglo-Saxon, Inggris Amerika atau berdasarkan mikro, dan diadopsi oleh Inggris, Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Sistem hukum. Akuntansi hukum umum versus kodifikasi hukum. Akuntansi kodifikasi umum berkarakter berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dengan jumlah kurang. Kesesuaian dengan akuntansi keuangan dan pajak, mendominasi bank atau pemerintah. Pelaporan keuangan ditujukan untuk kebutuhan informasi kreditor dan pelindungan. Aktivitas penentuan cenderung aktivitas sektor publik dengan relatif. Akuntansi kodifikasi umum disebut sebagai kontinental, legalistik, atau seragam secara makro, dan diadopsi oleh Eropa, kontinental, dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia, dan Amerika. Sistem praktik. Akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini. 1. Pentingnya pasar saham sebagai sumber keuangan terasa semakin berkembang di seluruh dunia. 2. Pelaporan keuangan ganda kini menjadi hal yang umum. 3. Beberapa negara yang menganut kodifikasi hukum mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sektor swasta yang profesional dan independen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.